an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin muslimin sidang jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam, karena pada subuh yang belum berkah ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga kita masih bisa mengangkat kaki kita atau mengayunkan tangan kita beribadah sholat subuh di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam diiringi kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua peninggalan sebagai pedoman hidup bagi kita bersama. Kalau yang dua itu kita pegangi, insya Allah kita akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Bapak dan ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Surat Al-Ankabut ini surat yang ke-29. Ayat 2, ayat ini menyampaikan kepada kita ibu dan bapak bahwa jika kita sudah mengaku beriman, qalu amanna, kita sudah mengaku saya sudah beriman, maka orang yang mengaku beriman itu pasti diuji. Berarti ujian iman. Mari kita coba lihat dulu teks ayat ini kembali dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka itu belum diuji. Kita coba terjemahkan bahasa yang mungkin lebih berat ditangkap. Janganlah kita mengaku-ngaku saja beriman sebelum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu. Ayat ini mendapat berkaitan dengan sebab turunnya adalah terhadap orang-orang mukmin Mekah yang tidak mau hijrah ke Madinah. Jadi ketika ada perintah hijrah bersama Rasul, lalu sebagian orang mukmin hijrah bersama Rasul ke Madinah, tetapi ada sebagian orang mukmin yang belum mau hijrah, masih di Mekah. Maka orang mukmin Madinah
atau Muhajirin itu membuat surat kepada orang mukmin di Mekah. Apa isinya? Iman kalian belum akan diterima oleh Allah sebelum kalian hijrah ke Madinah. Itu bunyinya. Lalu orang mukmin yang di Mekah ini hijrah dia ke Madinah. Pada saat dia hijrah ke Madinah, dia dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada saat dikejar itu, sebagian ada yang tertangkap, bahkan sebagian ada yang dibunuh. Nah, ya ceritanya. Maka inilah bentuk ujian pertama orang beriman. Kalau mengaku beriman pasti diuji. Maka ini ujian pertama orang Mekah yang beriman. Ketika Allah perintahkan, berarti ujiannya berbentuk perintah. Hijrah kita. Maka ujian pertama itu berbentuk perintah. Dia banyak bentuk ujian. Ada berbentuk perintah, ada berbentuk larangan, ada ujian berbentuk hal yang menyakitkan, ada ujian berbentuk yang menyenangkan. Ada ujian dari orang-orang terdekat dengan kita. Ujian anak istri, ujian suami istri, ujian keluarga, dan sebagainya. Jadi ujian ini banyak. Maka ini ujian pertama orang-orang Muslim Mekah berkaitan dengan ini. Diujilah. Karena ujian itu, ketika kita sudah mengaku beriman, yang penting pada kita harus istiqamah dalam iman kita sampai meninggal kita. Bahkan Rasul pernah mengatakan, ujian itu belum akan berhenti terhadap kita ini kenapa? Sampai seandainya lah ada hari-harinya orang mukmin itu tidak berdosa. Kalau seandainya sudah bisa dipastikan dari hari yang dilalui oleh seorang mukmin itu dia tidak berdosa sehari itu, barulah berhenti ujian itu. Inilah bahasa filosofisnya Rasul. Kita tidak akan pernah seakan-akan berhenti dari dosa. Artinya adalah Nabi menyampaikan ujian itu tidak akan berhenti. Siapa yang bisa menjamin di berapa? Dalam sehari tua tanpa dosa. Ada bapak yang bisa menjamin? Tidak bisa lah. Ujian dosa tetap banyak. Mulai bangun tidur, tidak bisa kita pastikan sampai nanti tidur lagi kita bersih dari dosa. Atau ada bapak yang bisa memastikan? Pasti tidak bisa. Jadi kata Nabi, ujian itu akan datang terus kepada kita sampai seorang mukmin itu bisa menjamin dirinya tidak akan berdosa dalam sehari. Karena itulah ini Allah katakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidaklah kita dibiarkan mengatakan mengaku beriman saja kalau kita tidak diuji. Mari kita lihat bentuk ujian-ujian yang dialami oleh para rasul sebelumnya. Pertama, ujian itu akan datang berbentuk perintah. Apa contoh perintah Allah sebagai ujian terberat? Itulah contoh yang bisa kita ambil. Bagaimana Nabi Ibrahim diuji menyembelih anaknya. Ini sangat jelas. Akan ada ujian itu berbentuk perintah Allah. Nabi Ibrahim ini contoh, diperintahkan Allah menyembelih anaknya. Ini ujian terberat yang pernah kita pelajari sejarah, yang kita ambil hikmahnya. Ibrahim dan istrinya yang sudah lama tidak mendapatkan anak, begitu cinta, begitu rindu mendapatkan anak bersama istrinya, sehingga hari-hari itu dilewati dengan doa. Rabbi habli minas sholihin. Doa ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Itulah hari-hari. Setahun nikah, 2 tahun sampai nanti umur lanjut 70 tahunan, dia tidak pernah bosan berdoa. Maka di akhir puncak doanya itu, fabasyarnahu
biulamin halim. Kami beri kabar gembira dia dengan anak yang halim, penyantun lembut sabar. Alangkah bahagia Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya istrinya. Tapi pada saat bahagia, pada saat Ismail di umur sudah bisa mulai besar, sudah mulai gadanya, Allah perintahkan, ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fanzur madza tara. Itu ceritanya. Maka dalam mulai gadanya ada perintah Allah dalam mimpinya, yaitu syariat, dia menyembelih anaknya. Ismail, wahai anakku, Allah perintahkan aku menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Maka tanya sebagai anak yang soleh, ya abatif al, tu'marma, ya abatif al, kerjakanlah ma, kerjakanlah apa yang itu. Bagaimana Ismail diuji menyembelih anak ini ujian keimanan Ibrahim. Allah adalah yang uji menyembelih anak. Inilah kata Allah, inilah bentuk ujian orang beriman. Ini ujian berbentuk perintah. Maka kita ambil hikmahnya. Maka semua perintah Allah yang diberikan kawan kepada adalah ini ujian awak beriman. Di surah sholat subuh pagi-pagi, awak nak lalu sebagai ini ujian. Karena kita sudah mengaku beriman. Kenapa Anda sholat pagi-pagi? Di jamnya yang masih enak terus baik. Ini ujian beriman dari syaitan. Allah suruh kita bagaimana memperbanyak amal soleh, berderma, memberikan zakat. Zakat itu juga ujian orang yang punya harta yang sampai senisap, menghilangkan bagaimana nanti dia mencintai berlebihan dengan hartanya agar hartanya tidak bersih. Ini ujian orang-orang yang memiliki harta lebih. Allah berikan harta yang sampai senisap, diperintahkan Allah untuk berzakat. Ini ujian. Dia melewati ujiannya atau tidak? Di sisi lain ada pula ujian itu berbentuk larangan. Larangan tidak boleh. Diuji dengan larangan. Tidak boleh berzina, ini ujian. Karena sebagai karakter manusia fitrahnya suka dengan lawan jenis, ada yang suka dengan berzina. Dianggap hal yang menyenangkan berzina. Ini ujian. Tidak boleh mencuri, dilarang korupsi, dilarang berkata-kata kotor, ini dilarang bergunjing, dilarang menzalimi orang lain, dilarang minuman keras, dilarang membunuh. Ini semua larang-larang itu adalah ini bentuk ujian keimanan. Dia sanggup atau tidak? Maka kita mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka sungguh kata Allah, orang-orang yang telah diuji sebelum mereka itu disitulah melihat orang yang benar imannya, mana pula orang yang berbohong dengan imannya. Jadi ada standar ukurnya. Lah diuji itulah beliau akan kelihatan siapa yang bisa melewati ujian tetap istiqamah di imannya, atau dia hanya berbohong pura-pura dengan keimanannya. Ibu dan jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada berbentuk tadi perintah ujian itu, ada berbentuk larangan, kemudian ada juga ujian itu berbentuk hal yang menyakitkan atau menyedihkan. Inilah yang sering disampaikan ujian itu, yang sering kita dengar ketika kita berbicara ujian iman, kita sering mengambil fokus pada hal-hal yang menyakitkan atau menyedihkan. Kita rujuk ayat Al-Baqarah tadi. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Akan kami uji kebanyakan
itu dalam bentuk minal khauf, rasa takut. Apa rasa takut? Inilah kadang ada peristiwa bencana alam, gempa, angin topan yang besar, hujan lebat, seperti sekarang yang dialami oleh saudara-saudara kita di Cianjur. Ini dianjurkan oleh Menteri Agama. Nanti siang Jumat ada edarannya berlapan. Kita dianjurkan nanti sholat gaib untuk sebagai dukungan korban yang meninggal di Cianjur. Banyak korban, ratusan. Sholat sunat gaib, sholat yang ini ujian. Kita sudah melihat beberapa dari mana media televisi, dari YouTube, bagaimana ketika gempa datang, rumah roboh, anak-anak kecil ditimpa datang berserakan. Ini menakutkan. Inilah ujian keimanan. Dulu kita pernah mengalami juga di pasangan kita ini. Kita pernah merasakan bagaimana getaran gempa rumah, lari berhamburan keluar rumah, Pak. Tapi ini ujian, menguji keimanan. Minal khauf wal ju', kelaparan. Hari-hari kita kadang tidak mendapatkan makan. Ini ujian. Yang sederhana kadang adalah ada hari-hari ketika kita butuh makan, lah tiba jam makan. Jam siang lah jam makan biasa jam 1 itu. Ada saat-saat pada saat kita mau makan, kita tidak menimbulkan makan. Manalah kita. Kadang kalau marah-marah. Kalau suami pulang kita pawai terletak nasi di meja marah-marah. Yuk, ini kan. Dan sebagainya. Ini ujian berbentuk rasa lapar. Wa naqsim minal amwal. Bentuk ujian itu dalam bentuk berbentuk Allah ambil amwal. Dikurangi hartanya. Harta yang ada habis, rumah habis, mobil habis, sawah ladang terbakar, harta hilang. Untuk naqsi minal amwal. Wa naqsi minal amwal, diambil, dikurangi harta yang ada. Ini ujian. Karena harta itu pada prinsipnya adalah titipan Allah sementara. Harta yang ada pada kita ini adalah titipan, tidaklah selama-lamanya. Dan harta itu tidak ada satupun yang kita bawa nanti ke alam kubur. Yakin? Ya Pak ya. Sebelah apapun harta. Nah, ini ujian. Jadi ketika kita memiliki harta, kalau ada rumah rusak, kalau ada barang-barang hilang, atau terbakar, atau hancur, tabrakan dan sebagainya, ini bentuk ujian karena kita sudah mengaku beriman. Wal anfus, apalagi itu berbentuk Allah ambil nyawanya. Inilah kematian. Kita harus jadikan peristiwa kematian di sekeliling kita sebagai penguat iman kita yang kedua. Kalau nanti sekarang dia meninggal, bisa Allah akan meninggal juga. Hari ini kita bertakziah ke rumah sefulan, besok orang akan bertakziah ke rumah. Hari ini kita ikut menguburkan jenazah sefulan, si anu, besok yakinilah kita juga akan dikuburkan yang sama. Ini bentuk ujian keimanan yang bisa menyentuh hati kita, makin takut pada Allah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Yang terbaru kita melihat beberapa, Allah menguji meninggalnya Afif dalam bentuk tenggelam 10 hari. Akhirnya juga bisa dapatkan diselenggarakan jenazahnya dapat. Ini bentuk ujian bagi keluarganya, juga bentuk ujian pengalaman hikmah bagi kita bersama. Ini kehendak Allah semuanya. Kita doakan mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi, seseorang yang meninggalnya tenggelam, insya Allah dia mendapatkan pahala sebagai mati syahid. Amin. Ya. Wasamarat, Allah ambil juga berbentuk buah-buahan. Ini ujian. Tanaman padi yang tidak panen. Sekarang harga komoditi buah-buahan, tumbuhan tanaman yang tidak berharga. Dulu pinang itu 20.000 sekilo. Ini tidak dibeli oleh Turki lagi. Tidak ada harganya. Berserakanlah pinang itu ya Pak ya. Karena juga saya juga waktu coba kata pinang, saya juga punya pinang.
Nah, apa kembali? Permintaan dari Medan tidak ada, dari Jambi tidak ada, sehingga menumpuklah sekarang pinang-pinang di kedeto-kedeto. Apa buat? Dulu mau nanya ada 9.000, sekarang mah tidak ada yang beli. Permintaan request itu tidak ada. Gatah juga sudah menurun, semua terpetan ini. Ini bentuk ujian. Kekurangan. Lalu apa yang disebut? Maka itu ayat ini. Wa basyiris shabirin. Terhadap orang yang diuji dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini, maka berilah kabar gembira kepada dia, kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah. Orang yang sabar, yang diberi kabar gembira itu, ketika dia ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan sesungguhnya kami lillah dari Allah, wa inna dan kami ini semuanya ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka telah nanti akan mendapat rahmat yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang berbentuk pendidikan. Yang terakhir udah ujian itu akan datang kepada kita dalam bentuk yang menyenangkan. Tidak sedih. Menyenangkan apa itu? Ini pangkat. Diberi pangkat yang tinggi, jabatan. Itu ujian menyenangkan ini adalah ujian. Jangan salah kita menganggap kita yang hebat, yang merasa beruntung, merasa memiliki, ini ujian dari Allah. Maka yang memiliki pangkat, jabatan, yang diberikan harta yang menyenangkan, bisa beli segala itu adalah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikanlah semua nikmat yang Allah berikan itu bagaimana kita makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya berapa adalah betapapun nanti kita semua diuji dalam semua kehidupan kita ini, ingat satu ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak akan diuji oleh Allah kalau atau sesuai dengan kemampuan kita. Berarti ketika Allah uji dengan kematian, Allah anggap kita akan mampu menghadapi ujian itu. Allah uji dengan kesedihan, kekurangan harta, kematian keluarga kita, dizalimi orang lain, ini ujian senang sesuatu. Allah katakan kuncinya, Allah tidak akan menguji kita sesuatu yang kita tidak akan sanggup memikulnya. Berarti kita diuji oleh Allah, di mana kita mampu, kita mengalami ujian. Makin tinggi iman kita itu apa? Pasti makin tinggi ujiannya. Kalau rendah iman kita, rendah pula ujiannya. Berarti apa tujuan ujian? Ujian itu untuk menaikkan kualitas iman kita. Semua yang diuji untuk naik tingkat, ya Bu. Anak sekolah, anak yang dari kelas 1, kelas 2, ujian dulu. Bolehnya naik kelas. Orang yang naik sabuk di bidang olahraga, seperti saya di taekwondo, naik sabuk dari putih ke kuning, kuning ke hijau, hijau ke biru, biru ke merah, hitam, diuji dulu ada ujiannya, biar dia naik tingkat. Sama lah iman kita. Kalau mau naik tingkat iman kita itu, kita siap dengan ujian Allah Subhanahu. Demikian doa. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak? Tidak. Baik, demikian yang Bapak kita pada sebuah ini, mudah-mudahan kajian tersebut tidak bermanfaat. Ingat-ingatkan kita terhadap menolak kita ini akan habis, akan tiba ajal kita. Maka mari kita terus mempersiapkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita, mudah-mudahan di akhir kehidupan kita bisa mati atau kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berbanyak maaf, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.